Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dipelihara Tuhan dengan tubuh yang sehat, bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan acara menerima pagi hari ini. Sebelumnya kami ajak berdoa. Bapa dalam surga, segala puji syukur terima kasih pagi ini Tuhan. Engkau telah pelihara kami dengan tubuh yang sehat. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Sebentar kami hendak menerima firman-Mu, hendak mengandungkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati firman ini Tuhan, supaya semua yang menerima firman Tuhan ini diberkati Tuhan. Dan kasih setia Tuhan menyertai Tuhan, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Nama Tuhan Yesus segala doa dan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama saya dan Bapak Ibu sekalian boleh memuliakan nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema yaitu rendah hati ya. Firman Tuhan mengajarkan biar kita tetap rendah hati ya, tidak boleh sombong meninggikan hati kita. Tapi sebagai anak Tuhan kita menurut apa dikatakan firman Tuhan yang ditulis dalam Mazmur 37. Kita berkata bagaimana? Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang rendah hati akan mewarisi negeri, yaitu tanah perjanjian Tuhan, dan bergembira, saudara, dan akan dapat kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mau berbahagia, bersuka cita dan kesejahteraan berlimpah-limpah, biar kita belajar rendah hati. Ini dikatakan firman Tuhan untuk saudara dan saya. Rendah hati saudara sekalian, yaitu sesuatu hal yang sederhana, tetapi saudara sekalian, rendah hati itu sulit kita lakukan ya. Kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan tertekan, tertindih, tidak punya apa-apa, bisa rendah hati ya. Tapi kalau begitu diberkati Tuhan, begitu jadi kaya, jadi pandai, berpangkat, punya posisi tinggi, susah untuk rendah hati saudara sekalian. Tapi firman Tuhan mengatakan biar kita rendah hati, tetap rendah hati, biarpun saudara kaya atau pandai atau punya posisi yang tinggi, tetaplah belajar rendah hati, kata firman Tuhan ya saudara. Biar kita hidup menyangka diri ya, tidak menyombongkan diri kita, karena semua itu yang kita punya, berharta, kepandaian, kekayaan, pangkat, semua dari Tuhan. Tidak perlu yang disombongkan atau tinggi hati. Biar kita sebagai anak Tuhan tetap rendah hati. Apapun keadaan saudara dan saya, biar kita tetap rendah hati. Saudara sekalian, seperti dikatakan itu, setiap orang yang rendah hati akan mendapatkan mewarisi negeri dan surga dan bergembira dan berkesejahteraan berlimpah-limpah. Salah satu kisah sudah kita baca di dalam Perjanjian Baru yaitu Lukas, Injil Lukas. Injil Lukas pasal 7, satu kisah ya, ayat 1 sampai 10. Yaitu ini topiknya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Ayat pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke dalam Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saudara sekalian, perwira ini yaitu orang pangkat ya, punya kuasa. Tapi sudah dia itu orang yang rendah hati, yang sangat peduli pada hambanya. Yang sakit ini bukan anaknya, sudah hambanya. Tapi perwira itu orang pangkat, tapi dia mengasihi juga hambanya atau pembantunya, sudah ya. Dan dikatakan bagaimana pada ayat ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh
sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, orang ini orang pangkat, dia punya bawahan yang banyak, mungkin tentara-tentara yang banyak, tapi dia mengatakan pada Tuhan, tidak layak, ya, tidak layak Tuhan masuk ke dalam rumahku, ya. Saya tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, saudara. Dia sangat rendah hati, saudara sekalian. Dia bilang, Yesus, katakan sepatah kata saja supaya hambaku sembuh. Tidak usah Tuhan ke tempat saya, luar biasa, saudara sekalian. Ya, tidak usah repot-repot Tuhan ke saya. Katakan saya pasti sembuh, saudara. Nah, saudara, inilah rendah hati. Dia merasa tidak layak, padahal dia orang pangkat. Dia menunjukkan rendah hati di hadapan Tuhan, ya. Luar biasa, saudara sekalian. Dia mengatakan, aku ini tidak layak untuk datang kepadamu, tapi katakanlah sepatah kata saja, hambaku-nya akan sembuh. Luar biasa imannya. Dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan dan bawahku ada bunga prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia akan pergi. Seorang lagi datang, ia akan datang, ataupun kepada hamba-hambaku. Kerjakanlah ini, ia kerjakan. Setelah menerima perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berjalan berpaling kepada orang banyak itu yang mengikuti dia. Dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel, saudara. Maka itu bisa tidak usah repot Tuhan ke rumah saya, katakan saja sembuh supaya hambaku sembuh. Iman yang luar biasa, tidak merepotkan Tuhan. Saudara sekalian, banyak anak Tuhan sekarang ini, zaman sekarang ini minta pendeta datang untuk mengunjungkan rumahnya, enggak datang marah-marah, saudara, ya. Pak pendeta tidak mau ke rumah saya, tidak mau doakan anak saya, keluarga saya, marah-marah, ya. Jadi Bapak tidak, dia bilang Tuhan katakan sepatah kata saja pasti sembuh. Dia punya iman yang luar biasa dan rendah hati. Tuhan tidak layak tempatku dimasuki Tuhan ke rumah saya, saudara. Padahal dia orang berpangkat, saudara, ya. Bagaimana kita belajar rendah hati, saudara dan saya belajar bagaimana kita rendah hati kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak layak, Tuhan. Aku tidak layak, Tuhan. Engkau yang berkuasa, Tuhan, ya. Ya, kita tidak layak, tapi Tuhan yang penuh kasih setianya, saudara sekalian. Ya, Bapak ini luar biasa. Biarpun dia orang pangkat, dia orang terkenal, tapi dia merendahkan hati kepada Tuhan. Dia penuh kasih kepada hambanya, mohon Tuhan menyembuhkan, saudara. Dan dia ada Bapak yang baik hati, saudara, ya. Imannya kuat sekali, saudara sekalian. Imannya kuat. Katakan sepatah kata akan hambaku akan sembuh, saudara. Biar kita baca hari ini jadi seperti sifat Bapak ini, tidak tinggi hati, ya. Kalau kita memanggil minta tolong Bapak pendeta atau siapa, saudara, mohon pertolongan, didoakan, jangan berharap sepenuhnya, saudara. Misalnya Bapak pendeta itu repot atau gimana, tidak datang, tidak apa-apa, tidak usah marah. Ingat Bapak ini, dia Tuhan, tidak usah ke rumah saya, katakan sepatah kata sembuh. Dengan iman yang kuat, Tuhan sembuhkan, saudara sekalian. Ya, biar kita belajar rendah hati, jangan kita memainkan Bapak pendeta disuruh ke sana kemari, direpot-repoti, saudara. Tapi kita doa cukup dengan firman Tuhan sembuhkan dan sembuhkan, saudara. Biar kita belajar merendahkan diri kita, ya. Apapun keadaan kita, hanya Tuhan dipermuliakan, saudara sekalian. Dan iman ini sudah dikatakan bahwa iman yang luar biasa. Dan yang tidak ada jumpai iman di atas orang Israel, ya. Dan ayat 10 dikatakan, dan setelah orang itu disuruh kembali ke rumah, di hadapan hamba itu tengah sehat kembali, sudah luar biasa. Tuhan katakan dan Tuhan nyatakan kuasanya, sehatlah hambanya, saudara sekalian. Biar kita belajar sekarang ini, sudah jangan kita tinggi hati atau sombong, tapi biar kita hidup merendahkan diri kita kepada Tuhan, merendahkan diri kita kepada sesama manusia, menghargai, sopan santun, saudara sekalian, wajar, ya, tidak usah sombongan, ya. Sangat, saudara, apalagi kalau jadi
pandai, jadi kaya, bahasa sukses. Oh, bergaya, tidak mau menyapa orang-orang sekitarnya. Jangan, saudara. Biar kita belajar tetap rendah hati dan nama Tuhan dipermuliakan, saudara sekalian. Seperti pembina ini, saudara. Pembina ini dia minta Tuhan menyembuhkan hambanya. Katakan sepatah kata aja Tuhan. Tidak usah Tuhan ke rumah saya. Saya percaya kuasa-Mu bisa sembuhkan. Karena aku tidak layak rumahku datang ke Tuhan ke rumah saya. Ya. Dia merasa tidak layak. Rendah, saudara sekalian. Bagaimana hidup kita? Biar kita yang penuh dengan dosa, mungkin hati kita penuh dengan kotor. Tuhan minta kesembuhan, minta pengampunan Tuhan. Kuasa-Mu mengampuni kami, membersihkan kami dari dosa kami. Tuhan yang bisa menolong, saudara. Jangan kita bertinggi hati. Oh, aku sudah suci, aku sudah pandai, aku sudah tidak ada. Manusia itu tidak ada yang baik, tidak ada kebaikan manusia itu tidak ada artinya seperti kain lah kata Nabi Yesaya. Hanya Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan bekerja, saudara. Biar kita rendah di depan Tuhan, tapi nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Biar kita belajar tetap rendah hati dan Yesus yang ditinggikan. Bukan nama kita yang ditinggikan, bukan nama kita, tapi nama Yesus ditinggikan. Supaya kita belajar hari per hari, saudara, di mana sudah bekerja, sudah berusaha, sudah melayani, sudah sampai Tuhan berkati sampai sukses, tetaplah rendah hati, ya. Pembina ini sampai pembina tinggi pangkat, tetap rendah hati, saudara. Tidak tahu saudara kita mana berada, mungkin 5 tahun lagi, 2 tahun lagi sudah sukses, jadi hebat, terkenal. Biar kita tetap rendah hati. Hanya Tuhan dipermuliakan. Karena percaya firman Tuhan mengatakan, barang siapa rendah hati itu mewarisi negeri, yaitu kerajaan surga dan kesejahteraan yang ada Tuhan akan dilimpahkan kepada seorang rendah hati, saudara, ya. Belajar rendah hati. Jangan membanggakan diri sendiri dan pasti sudah akan diberkati, baik pelayanan saudara, pekerjaan saudara, keluarga semua, kesehatan diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Biar kita belajar saat ini tidak bersombong-sombong, tidak membanggakan diri, tapi kita belajar merendahkan hati kita, ya, pada Tuhan, pada sesama, pada keluarga. Saya rendah hati, saya menghormati, saya mengasihi, sehingga tidak ada percekcokan di mana-mana, dapat satu kehidupan yang penuh damai sejahtera. Saya menghargai dan mengasihi dan rendah hati, ya. Banyak keluarga-keluarga suami istri sombong-sombongan, ya, istrinya begini-begini, pekerjaannya bagus, suaminya direndahkan, ya. Suaminya pangkatnya besar, kaya, istrinya direndahkan. Tidak, sudah. Biar kita sama-sama merendahkan diri kita. Biarpun sudah kaya, sudah pandai, sudah punya pangkat, itu semua hanya dari Tuhan. Biar kita belajar rendah hati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman hari ini, mengajak kami untuk rendah hati, Tuhan, menyangkal diri, Tuhan. Tuhan, biar firman ini mengajak kami selalu rendah hati, Tuhan, pada pegawai kami, baik dalam keluarga dan pada teman-teman di pekerjaan, di kantor maupun di pelayanan, Tuhan, di masyarakat. Ajak kami rendah hati dan Yesus saja yang tinggi, karena nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya semua pendengar firman Tuhan ini akan menurut firman-Mu, Tuhan, belajar hidup rendah hati dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.